Set. Welcome back to my channel Tumaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Openingnya biar sama kayak video ini, guys. Nah, guys, di sini Mas Gi mau klarifikasi tentang video ini nih yang Mas Gi buat di TikTok ya. Karena ini banyak yang salah pemahaman yang tentang ilmu laduni ya. Maaf cadel, tentang ilmu laduni sampai saya menantang. Itu maksudnya bukan untuk menantang, tapi untuk edukasi. Karena di sini saya menjelaskannya tidak detail. Nah, dan di sini bakal sedetail-detailnya. Sebelum kalian lanjut ke video ini menontonnya, jangan lupa dulu like, komen, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan, guys. Bunyikan tombol loncengnya biar dapat notif video-video terbaru, oke? Nah, guys, Mas Gi mau klarifikasi yang tentang video ini, tapi tar dulu, banyak semut. Kita pindah dulu, banyak semut tuh. Nah, guys, jadi Mas Gi itu ngebuat video ini ada tujuan dan maksudnya. Nah, kita itu sebagai konten kreator, kita itu harus bijak. Ya, kita itu harus kreatif. Kalau kita tidak kreatif, kita itu bukan konten kreator. Jadi, itu tuh dengan pemikiran saya dengan yang berbeda sampai kalian salah paham. Ya, mohon maaf juga sebelumnya. Nah, guys, apa maksud dan tujuannya saya itu membuat video seperti itu? Hingga kalian panas, hingga kalian mau menggebur-gebur, anjay. Ini belum ngantuk, belum tidur juga, guys. Nah, jadi awal mulanya, jadi mohon maaf ya, ini sedikit dirangkum karena panjang banget. Nah, pas saya pulang ke Tasikmalaya, pas tahlilan almarhum nenek saya ya, di situ tuh saya ketemu sama anak-anak, saya ngobrol. Saya jadi teringat ke guru ngaji saya pas zaman saya kecil. Nah, saya di situ nanyain ke bocah, ke anak-anak, beliau di mana sekarang? Dia itu kerja, katanya sekarang di luar kota. Oh, punya nomornya gak? Kata anak-anak, ada nih kalau nomornya mah. Nah, saya di situ minta nomornya, saya kabar-kabaran, saya teleponan, saya video callan, anjing udah kayak cewek ya, maaf ya kasar ya. Nah, nggak lamanya saya nyamperin dia, ya. Saya nyamperin dia ke pekerjaan dia, saya bela-belain karena pengen belajar lagi gitu. Nggak lamanya pas udah selesai jarah ya kalau nggak salah, kan waktu itu jarah juga ya kesono kesini sama dia. Tiba-tiba flashback lah, comeback lah gitu. Dia ngajakin namanya itu dihijab. Nah, kata saya itu, boleh tuh. Kapan? Di mana? Nanti di rumah saya katanya. Ente nanti pulang lagi katanya ke Tasik tanggal 2 katanya. Ya udah kabarin aja. Nanti juga banyak kok yang dihijab katanya, sekitar 5 orang. Oh, oke. Nah, kata dia tuh nanti jangan lupa bawa duit 250.000 untuk dihijabnya katanya. Maaf ya karena belum tidur gitu. Jadi rada cadel juga saya. Nah, untuk dihijabnya katanya siapkan uang 250.000. Ya udah. Nah, nggak lamanya dia ngabarin lagi pas mau hari hanya jadi gak jadi. Nah, saya itu sama bini saya ke sana. Singkat cerita, pas saya udah di rumahnya, sambil duduk lah. Pas saya di rumahnya dia, itu tuh si perguruannya datang 10 orang. Nah, saya di situ pakai atribut seperti ini ya. Dengan apa ya? Dengan ciri khas saya. Datang di luar, saya keluar, saya salaman. Nah, kata si Pak Ustadz itu seperti ini. Kamu di dalam dulu aja, nanti Pak Ustadz ke dalam katanya. Oh ya udah. Nah, pas di situ tuh ditanya-tanya, bla 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 bla. Di situ tuh saya nggak bawa duit cash. Di situ tuh saya nggak bawa duit cash. Saya ceritain dulu dari awal ya. Saya itu nggak bawa duit cash. Nah, saya ke guru ngaji saya, Mang, ada nggak minjem dulu 2,5? Ada tapi punya nyokap. Ya udah pinjem dulu. Saya nggak ada duit cash. Nah, si Pak Ustadz tuh nggak mau ditransfer. Oke. Singkat cerita, langsung yang awal itu yang anak 2 bawaan dari guru ngaji saya ini. Nah, ke 1 udah dihijab, kedua udah dihijab. Nah, saya yang ketiga, saya dihijab. Di sini sejadah, ini sejadah. Saya tiduran pakai air, prat. Nah, pas saya mau naruh duit, nah kata si Pak Ustadz itu, duitnya jangan diamplopin katanya, dibuka aja, biar duitnya keberkahan, biar kedoaan katanya. Nah, di situ saya telah, ini kok begini ya? Apa dia ngelihat nominalnya, takutnya saya nggak bayar 250.000 gitu ya kan? Wah, ini udah nggak jelas. Batin tuh ya udah nggak respect. Pas awal juga kayak penolakan.
karena saya menghargai guru saya ngaji ini gitu. Nah, singkat cerita, pas udah dihijab semua, sama guru ngaji saya juga ikut dihijab. Di situ dites guys, di situ tuh dites. Sebelum saya dites sama yang lain, si Pak Ustadz ini sama si murid dia ini membuktikan dulu bahwa ilmu ini katanya, bahwa ilmu ini apa ya, bukan ilmu ini. Nah, nanti dites seperti ini katanya. Nah, kita tayangin ya videonya ya guys. Kita tayangin videonya guys. Bentar dulu guys. Kita tayangin videonya. Nih, kita tayangin videonya. Nah, tar dulu guys. Gak ada suaranya. Nah. Nah. Nah, jadi gini katanya. Jadi Dina Ismodat katanya. Di Pogoron Pak Ustadz. Tenaga dalam. Bukan pernapasan kan, tapi kebatinan. Kalau orang punya apa-apa jadi gampil katanya. Polos juga katanya. Gak apa-apa katanya, gak bakal kenapa-napa. Nah, lihat nih. Lihat. Set. Mundur ke belakang ya. Pegangin katanya. Tuh, contoh katanya. Kalau mau apa-apa baca Ismodatnya katanya. Lihat katanya. Tuh, jatuh guys. Tuh. Pertiga katanya. Ini jatuh, ini kena guys. Daleman kena. Tuh. Nah, di sini ada saya guys tuh. Tuh, di sini ada saya guys. Dan dia tuh kesakitan banget, lihat. Tuh. Di sini ada saya, dia kesakitan banget. Tuh, sampai batuk-batuk. Nah, di sini itu saya nanya, pas tadi bilang kan, ini bukan pernapasan, ini bukan tenaga dalam. Di situ saya nanya, Pak Ustadz, ini tenaga dalam apa pernapasan? Nah, kata si Ustadz tuh, ini ismuldat, asma Allah katanya. Ibarat kata tuh kebatinan. Tapi tanggapan saya pribadi ya, ini seperti ilmu laduni yang katanya di luar-luar sana, tonjok mentah, tonjok aku. Karena dia tidak menjelaskan ismuldat itu apa, asma Allah itu apa, ya, kebatinan itu apa, ya. Harusnya itu menjelaskan biar orang tidak salah kafra dan tidak salah pemahaman. Di sini dia tidak menjelaskan guys. Nah, pas saya dicoba sama si muridnya dia, saya itu tidak baca apa-apa guys. Tapi orang itu mental. Dan yang lain juga sama. Nah, di sini itu saya merasa tertipu. Sama yang lain juga merasa tertipu dengan perguruan ini. Sampai-sampai pas di TikTok saya live, ada yang nge-screenshot pas saya ngasih tahu video ini, saya nyebut merek. Kan ini perguruan ini lingkupnya udah banyak, bukan oknum yang di Tasikmalaya aja, udah banyak. Nah, oknum yang sebagian minta klarifikasi apa maksud dan tujuannya membawa perguruan ini, katanya nama perguruan ini, karena lingkupnya sudah banyak. Nah, di sini saya bawa oknum yang di Tasikmalaya, ya, karena ini tuh bagi saya tidak jelas guys. Arahannya kemana, tujuannya kemana, sama aja penipuan berkedok agama, karena dia tidak menjelaskan dengan detail, ya. Karena di sini dia tidak menjelaskan dengan detail, parah guys. Sampai dipatokan 250.000. Nah, di situ tuh singkat cerita, ya, pas Pak Ustadz sebelum pulang, dia itu ganti dulu baju guys. Dia itu ganti dulu baju. Nah, sebelum ganti baju itu, saya tanya, sebelum saya ini ya, sebelum dia ganti baju itu, dia ngasih amalan, mohon maaf ya, karena panjang banget ceritanya, jadi saya rangkum. Dia itu ngasih amalan. Nah, nanti bacain siap sholat begitu begini-begini, katanya berapa kali. Saya tanya, yang ini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana. Cuman menjelaskannya separuh-separuh, sama nggak jelas. Malah yang menjelaskan itu si muridnya dia. Dan tidak jelas juga. Sampai ada saya saksinya, kalau ini manjang, ayo gaskan. Saya nggak pernah takut guys, mental saya aman. Ya, daripada banyak yang tertipu, ya, dengan oknum seperti itu. Ya, karena ini tujuannya tidak jelas. Karena tujuannya ini tidak jelas. Parah banget. Nah, yang anehnya lagi, pas pulang, dia itu ganti baju guys. Datang setelan Ustadz, ya, pulang,
ganti setelan, dan di situ dia 10 orang. Nah, di situ saya menghargai guru ngaji saya masih ibarat kata ada adab, ada sopan santun. Di situ saya tidak mau mempermalukan guru ngaji saya, karena dia juga diem mulu. Pas singkat cerita dia pulang, saya baru, Mang, ini arahannya kemana, tujuan kemana, gak jelas. Karena apa? Pas sesudah dihijab itu, tidak ada nomornya, dan saya dipelantarakan oleh guru ngaji saya. Yang lain dipintain nomornya, giliran saya tidak. Maksudnya tuh apa ya? Maksudnya tuh mentang-mentang saya jauh gitu, mentang-mentang saya jauh nggak dipinta guys. Jadi mau klarifikasi gimana gitu, saya masih penasaran. Hingga saat ini saya pengen ketemu. Sampai guru ngaji saya pun lost contact gara-gara saya membuat video itu di TikTok. Sampai di kampung juga di Tasikmalaya rame ya, karena ya seperti itu guys. Nah, di situ juga alhamdulillah saya sedikit mengerti tentang hipnotis. Alhamdulillah di situ saya buktikan kepada orang-orang yang ada di situ, karena di situ tuh tempat kayak bocah-bocah nongkrong, kayak bocah tidur di situ di perguruan ngaji guru saya ini. Di rumahnya tuh tempat nongkrong gitu ya, kayak tempat anak-anak main. Nah, di situ saya mempraktekkan kayak yang berat, yang kayak rapet, rokok pahit. Karena kalau orang udah terkena sugesti, ibarat kata ya kayak ibarat kata misalnya kaku udah guys, dengan sama halnya seperti itu. Dan dia tidak bisa menjelaskan, cuman ya udah nanti coba saya tanyakan katanya. Nah, saya nanya ke apa ya namanya, ke bawaan guru ngaji saya ini, kan dia bawa orang juga selain saya, 2 orang ini nih. Nah, dia tuh menanyakan, Mang ini gimana arahannya gini. Dia nggak bisa jawab juga guys, dia nggak bisa jawab juga. Maksudnya tuh ya kita jangan sampai tertipu, terbodoh-bodohkan lagi, dan jangan sampai apa ya, kita harus bijak lah dengan akal logika kita gitu. Banyak orang luar sana mengataskan asma Allah, ini Allah. Kalau selagi orang mengajarkan benar ya nggak apa-apa. Kalau untuk penipuan jangan membawa-bawa Allah bro ya, hati-hati ente. Apalagi yang mempercayai ilmu laduni ditonjok kaku, ditonjok mental. Apalagi yang lebih parah, ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, itu kan para aulia. Lah kita siapa? Manusia gitu. Kalau nggak percaya datang ke sini, buset. Ya, maksud tujuan saya itu membuat video konten itu cuman mengedukasi apa yang saya sudah alami, yang udah saya namanya tuh apa, bukan mengalami aja, pengalaman cerita saya gitu. Ini benar-benar cerita real gitu ya, tanpa settingan, tanpa apapun. Nah, buat kalian yang mempercayai ilmu laduni, siapapun itu, yang ditonjok mental, ditonjok aku, ayo kita pembuktian. Sampai kapanpun saya tidak pernah takut bagi orang yang bisa mengkakukan dan bisa mementalkan saya. Ayo saya tantang. Karena kita tuh harus jelas arahannya kemana dulu, ininya kemana dulu. Yang lebih parahnya tuh ya tidak menjelaskan dan dipatokan guys ya. Jadi saya tidak ada maksud apa-apa, cuman klarifikasi. Ibarat kata tuh apa namanya, lupa namanya tuh, edukasi ya, biar kalian tidak tertipu lagi guys. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi saya ini, biar kalian lebih bijak dan lebih berpikir gitu. Karena saya di sini menghargai guru saya itu, guru ngaji saya itu, jadi saya cukup diam. Dan saatnya gitu, mental mah aman bro ya. Jadi mohon maaf untuk kalian semua yang merasa tersinggung ataupun tersindir, yang merasa tertantang. Saya tidak ada maksud apapun ya, tapi bagi yang penasaran mah ayolah kita pembuktian. Yang untuk ditonjok aku, ditonjok mental. Jadi segitu aja ya, belum tidur juga. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak enak didengar penyampaiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya banget ya, karena ceritanya itu benar-benar dirangkum, bukti-bukti udah kuat. Saya jelaskan lagi, saya menceritakan ini untuk oknum perguruan yang ada di Tasikmalaya. Saya juga tidak bisa menjelaskannya ya, karena nama perguruannya ini udah lingkupnya di mana-mana yang seperti saya bilang. Nanti kalau saya bilang lagi, ntar berbaur lagi, gak enak gitu ya. Untuk oknum yang di Tasikmalaya, yang tersinggung juga nanti komen lah ya. Buat Anda ya, jangan berkedok tapi mengajarkan orang tidak benar. Kalau mau mengajarkan orang itu yang baik-baik, mengamalkan tuh untuk kita
menenangkan jiwa, pikiran, hati, dan raga. Jangan untuk yang aneh-aneh ya, untuk merubah orang untuk lebih baik. Dan merubah orang untuk lebih baik itu jangan tanpa paksaan bro, harus keikhlasan dari hati si orang itu ya. Dan ngasih amal itu harus jelas siapa yang punyanya, siapa yang ininya. Jangan tiba-tiba ngajarin untuk yang nggak jelas guys ya. Jadi segini aja, bukan untuk apa-apa. Saya pertegas lagi, mohon maaf bila ada salah kata. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.